Jangan dulu, nanti kalau sudah akan baru ngomongin itu ya. Kebersihan diri itu menyangkut apa? Badan, mulut, gigi, pakaian, yang keempat adalah harum. Bisa merawat badannya dengan mandi yang tepat misalnya, atau memberikan sentuhan dengan alat kosmetika tertentu misalnya, karena kita sudah dewasa menggunakan deodoran yang nggak aromanya nggak enak misalnya. Bau mulut misalnya, setiap orang punya bau mulut setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam bau mulut normal sekali. Ya, yang membedakan adalah ada orang yang setelah 1 jam bau mulutnya sudah parah, baru setengah jam sudah parah, ada yang 5 jam bau mulutnya masih cair, masih normal. Kenapa? Cara sikat gigi yang tepat itu berpengaruh terhadap produksi sesuatu yang tidak enak di mulut kita. Asupan makanan dan seterusnya itu berpengaruh juga. Maka silakan, setiap orang punya potensi untuk merawat dirinya masing-masing. Ini penting karena kalau berbicara saja tanpa memperhatikan aspek lainnya nggak bisa. Berbicara misalnya, berbicara kita sudah bagus banget, isunya bagus banget, tapi tiba-tiba ada orang fokusnya bukan pada pembicaraan kita, tapi itu ibu itu jilbabnya itu kayak ada robeknya di samping misalnya, karena dia lupa memilih jilbab misalnya. Maka kenapa yang ini saya perlu sampaikan juga selain bagaimana berbicara, karena ini menjadi penting gitu. Ya, pakaian, kemudian aroma itu adalah kebersihan diri. Sikap tubuh, gaya duduk, gaya berdiri, gaya berjalan, mengatasi reaksi, bukan reaksi ya, salah tulis, mengatasi reaksi spontan tubuh seperti bersin dan sendawa, kemudian ekspresi wajah. Sikap tubuh, gaya duduk, kalau duduk di kursi yang benar dalam situasi formal kira-kira seperti apa? Jangan menyandarkan seperti sedang leha-leha habis makan di rumah. Ketika berdiri dalam situasi formal tidak boleh nyandar, usahakan berdiri seperti biasa dan seterusnya. Gaya berjalan, ada orang yang gaya berjalannya kakinya digaruk sehingga bunyi sandalnya rok, ada nggak? Ada orang yang berjalan diangkat sehingga bunyinya tak, bukan serok. Sebulan sandalnya habis kolnya karena bisa digaruk sama dia. Mengatasi reaksi spontan tubuh seperti bersin dan sendawa. Bagaimana di depan umum tiba-tiba kita bersin atau sendawa? Kadang kita itu spontan, sendawa kita tidak bisa kita tahan, tiba-tiba bunyi. Pernah nggak keceplosan? Sudah kita tahan tapi bunyi, gitu. Ada keluarnya gitu. Padahal itu kalau keluar dulu enak banget, enak banget. Apalagi kalau terasa, aduh pengen sendawa tapi nggak bisa keluar, tiba-tiba bisa keluar sendawa, itu enak banget. Tapi tahu tempat. Termasuk bersin. Bagaimana caranya bersin agar tidak menghujani orang di sekitar? Salah satu caranya adalah bersin itu bawa sapu tangan, pakai sapu tangan. Kalau ada tisu, pakai tisu. Kalau tidak ada apa-apa, pakai apa? Pakai disampingkan. Atau misalkan ini masih bisa dibuka, diginikan. Jadi kalau ada yang keluar itu maksudnya ke badan kita sendiri, bukan nyimpan ke orang lain. Jadi disampingkan atau ini dibuka dikit terus bersihnya ke sini. Ya. Ekspresi wajah seperti apa yang ingin kita tampilkan? Bahagia, senang, menghormati, mencemooh, atau tidak suka. Kalau kita ingin menunjukkan sikap yang baik, kita tunjukkan sikap yang netral, menerima kehadiran orang, bahagia dan seterusnya. Kecuali pada saat kita menghadapi sesuatu yang kita tidak setuju dan secara syariat Islam misalnya harusnya tidak dilakukan, sementara kita nggak bisa ubah. Misalnya ada orang melakukan sesuatu yang melanggar. Kalau kita nggak bisa mengubah, sekurangnya saya menunjukkan sikap tidak setuju dengan ekspresi saya tidak suka. Gitu. Membawa diri dalam interaksi sehari-hari itu perpaduan etiket dan etiket, nggak boleh terpisah, karena hidup kita hari-hari ada kita bergaul secara langsung, yang kedua kita bergaul secara tidak langsung karena handphone kita itu bunyi terus. Ya, dalam sehari kalau kita nggak pakai handphone berasa ada yang aneh, yang biasa. Kecuali ada keluarga-keluarga yang membiasakan anaknya tidak menggunakan media sosial atau menggunakan handphone. Berkomunikasi melalui telepon seluler, baik telepon biasa maupun telepon seluler.
Bagaimana menerima telepon yang benar? Bagaimana menerima? Pernah nggak diingetin gini? Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum. Saya belum gitu. Terus teman saya bilang gini, tadi yang telepon siapa? Nanti ya, yang telepon teman saya, tapi saya yang mengakhiri. Harusnya yang mengakhiri siapa? Yang mengawali. Kapan yang pertama yang telepon saya harusnya yang mengakhiri. Terus kok nggak selesai? Saya yang ditelepon, tapi yang telepon nggak selesai. Pernah kan? Rasanya aduh lama banget nih. Tapi mau ngomong apa nih? Ya nggak? Nah, kita sebagai orang yang menelepon, kita belajarlah empati. Merasakan kalau saya dalam posisi ini seperti apa ya kalau orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang yang benar-benar tahu. Saya menggunakan tanda dalam lampu merah, traffic light. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Orang ngomong kuning dulu mau hijau dulu? Baru merah. Kuning, hijau, salah ya? Merah, kuning, hijau. Lampu tuh nyalanya apa dulu? Merah, berhenti, kemudian kuning, hijau, jalan. Nah, ini kita diminta untuk mengevaluasi, ada kepekaan saat menelpon. Contoh, saya menelpon Mas Sayan, dari awal sampai 5 menit antusias. Saya ngomong apa, Mas Sayan ngomong apa, panjang, saling bergantian. Menit ke-6, ke-7 sampai ke-10, kok Mas Sayan mulai kalimatnya pendek-pendek ya? Ya, menit ke-11, kok Mas Sayan hanya bilang, oh iya, tidak. Itu harusnya kita sudah tahu. Kalau 5 menit pertama itu lampu hijau, lampu 5 menit kedua lampu kuning. Setelah itu lampu merah. Dia ingin bilang sudah selesaikan. Bilang kita nggak peka. Nah, sebagai penelpon, nah ini juga komunikasi. Berlatih mendengarkan, meskipun tidak melihat wajah. Kalau video call jelas, oh ini kayaknya sudah nggak respon nih. Tapi kalau hanya telepon biasa, dengarkan cara berbicaranya. Responnya seperti apa? Akhiri jika sudah waktunya. Jangan, oh ya masih ada nih, gini-gini. Kita yang antusias sementara orang sana sambil mukanya udah menyong-menyong, jengkel. Pasti ini, nggak selesai gitu. Pernah gitu? Saya pernah sih. Lu taruh gitu. Ya. Padahal ada bukan saya gitu. Cuman saya ingat kan beberapa kali saya bilang ke sahabat saya, udah ya terima kasih. Yang telepon siapa? Nah, artinya yang harusnya yang mengakhiri adalah yang menelepon. Etika berinternet atau menggunakan media sosial, apapun medianya, gunakan sesuatu secara bijak, sampaikan sesuatu secara bijak. Tadi kalau sudah saya jelaskan. Hal penting, meski tidak berkontak langsung, tetapi menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia yang nyata. Kita harus bersikap respect atau hormat. Jangan merendahkan diri sendiri dan menyakiti orang lain dengan ujaran kasar atau apa. Kadang kita lupa saat kita ngolokin orang, merendahkan orang, pada dasarnya adalah bisa jadi orang yang membaca merasa bahwa orang yang kamu rendahkan tidak rendah. Justru orang menyimpulkan kita lah yang rendah karena mampu merendahkan orang lain. Kita ngomong kasar, ingatin orang dengan kasar. Kamu jangan begitu, orang yang dengan fokusnya bukan pada orang yang diingatkan. Kadang audien malah justru fokusnya pada kita. Bapak itu loh ngomongnya terlalu kasar ya. Jadi audien tidak fokus pada cara dia terhadap materi yang disampaikan ke X tadi. Misalnya mengingatkan. Justru orang fokus pada kita. Bapak ini ngomongnya kasar ya. Maka hati-hati. Berikutnya, hati-hati memilih kata. Tadi semakin banyak membaca kosakata kita semakin banyak. Hati-hati setelah memilih, saat menulis hati-hati jangan sampai salah huruf atau kurang huruf, akan berbahaya. Kurang huruf misalnya itu bisa kiamat dong. Benar-benar kamu ngomong kasar kan karena hurufnya kurang. Nggak usah dipikir. Sampaikan dengan kalimat dan maksud yang jelas. Gampang saya kadang gemes sama teman-teman saya sendiri di tempat kerja misalnya.
menyampaikan sesuatu yang sifatnya pendek saja perlu muter-muter, wah nggak efektif. Coba to the point. Itu banyak orang yang begitu. Contoh, menginformasikan sesuatu harusnya bisa satu kalimat, tapi kan kasih prolog, bla 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 bla. Oh, ini doang poinnya. Berlatihlah menggunakan bahasa secara efektif. Singkat tapi efeknya sama. Tulis dengan huruf kecil, jangan menulis sesuatu dengan huruf besar. Kalau saya bilang huruf kecil, pada bagian yang harusnya huruf besar, atau huruf besar, tapi bukan huruf besar semua, kayak orang sedang marah. Ya, kemudian santun, perhatikan kepada siapa pesan akan dikirim. Contoh, kita baru mengirim WhatsApp hari ini pada orang baru, murid misalnya atau mahasiswa. Saya sering murid-murid saya ingatkan, karena tiba-tiba gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, saya bisa susulan nggak? Saya sedang berbicara dengan makhluk gaib, karena saya nggak tahu dengan siapa. Harusnya dikasih nama. Boleh perkenalan dulu, boleh di akhir kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, saya mau susulan nanti siang pukul 13 bisa. Dikasih nama Abdul Hakim, kelas berapa. Itu kalau siswa. Kalau mahasiswa menyesuaikan juga. Kalau kita masyarakat umum, orang umum yang kemudian menyampaikan sesuatu pada orang dewasa, ya dikasih nama juga. Pak, saya bisa berkunjung ke rumahnya, kasih namanya siapa? Karena belum tentu saya save namanya. Gitu. Ya. Oke. Pesan di media sosial, membuat status atau tulisan yang diunggah di media sosial harus dipertimbangkan efeknya. Menulis sesuatu di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Ini jadi kita kadang nggak bisa diatur. Nonton YouTube, ada orang komentar, bikin komentar. Lihat tayangan, bikin komentar. Kalau kita bisa berkomentar positif dan berpengaruh positif, silakan. Tapi kalau itu hanya mengotori pikiran kita, buat apa? Ya. Jika pesan yang kita tulis ditujukan untuk pribadi, jangan ditulis di grup. Kita rata-rata punya grup WhatsApp. Kita ingin menyampaikan sesuatu kepada si X. Pak, tolong nanti datang jam 10. Kalau sifatnya pribadi, jangan ditulis di grup. Japri, tulis secara pribadi. Atau satu kelas ini, satu ruangan ada yang salah satu. Ada yang bisa kita tegur secara langsung di depan kelas, misalnya, atau di sebuah forum. Ada juga kalau kita berpikir, sabar dulu deh, nanti setelah rehat saya akan panggil orangnya untuk saya ajak bicara agar tidak mempermalukan dia di depan umum. Bisa nggak? Bisa juga. Jadi jangan kamu tuh ya, perilakunya kurang ajar di depan orang lain. Padahal pesan tadi khususnya hanya buat pribadi itu. Kalau menegur di depan umum, tegur secara umum. Karena jangan begitu ya, tolong didengarkan. Cukup yang sifatnya pribadi banget, yang kamu kurang ajar dan seterusnya, nanti dicomot di luar, dipanggil. Hormati dan hargai diri, orang lain akan menghormati dan menghargai. Oke, ini materi umum pertama. Oke. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sangat menarik terkait dengan apa namanya ekspresi apa? Ya, saya teringat dengan iklan itu ekspresi yang mana juga. Nah ini yang sering ya dalam tanda kutip misalnya karena menyampaikan sesuatu tapi maksudnya apa datang gitu. Padahal di saat itu dibutuhkan atau dunia peranan karena dapat sehingga tidak terlalu besar. Nah yang ingin saya tanyakan menunjukkan yang ekspresi setiap menunjukkan diri. Baik. Karena itu rumah ini. Mulai pada guru dari bawah sudah selesai. Baik, terima kasih Mas Edi. Ada pertanyaan? Sebelum dulu ya Mas Edi nanya ini. Bagaimana sih kita memberikan ekspresi yang tepat dari apa yang kita ucapkan? Nah, itu juga soal
yang berulang. Jadi kalau main gawang, kalau pernah dapat kartu gawang ya biasa ya. Saya permisi minum dulu tadi. Kalau ada yang sambil mengambil minuman, belum saya jawab. Mas, ada yang mau diambil? Boleh kan? Kalau ada yang mau diambil, sambil nggak apa-apa. Terus lakukan aja. Tidak harus semua kita berceramah 1 jam berekspresi semua. Berikan bagian mana yang perlu. Belajar dari 1, 2, 3, lama-lama jadi biasa. Kemudian ekspresi juga nggak boleh, dalam bahasa itu istilah anak muda, nggak boleh too much, nggak boleh berlebihan kayak orang berdandan. Dandanannya too much, berlebih, terlalu banyak. Ekspresi juga diperlukan sesuai kebutuhan saja. Berlebihan nggak boleh, tidak nggak boleh. Memang susah, cari yang tenang-tenang. Saya pikir masa ini saya yakin bisa.